Up kan? Kelihatan kan? Yang ini tone up. Dadah bal-balan mbak gue mari kembali sing bedok. Buat kalian anak remaja yang suka nyari sunscreen murah atau kalian nyari sunscreen buat badan juga, di sini aku punya satu rekomendasi harganya 30 ribuan. Apa dia? Dia adalah Madame Protect Me SPF 30. Ini teksturnya tuh kayak lotion gitu, jadi enak banget dipakai di badan. Dan buat anak remaja pun juga masuk banget karena harganya cuma 30 ribu, isinya 60 ml. SPF 30 buat anak sekolahan udah cukup lah ya. Tapi kalian jangan lupa reapply kalau misalnya kena keringat, karena dia itu gampang luntur ya. Jadi kalau kena keringat gitu bisa agak putih-putih, tapi bisa di tap-tap gitu terus putih-putihnya hilang sih. Cuma menurut aku kalau SPF 30 kalian harus rajin-rajin reapply. Nah, di sini aku nggak akan review dia secara sendirian karena udah banyak banget reviewnya. Tapi di sini aku akan battlein reviewnya dengan Madame Protect Me yang SPF 50. Enakan yang mana ya? Jadi aku agak kaget nih ketika si sunscreen ini datang, ternyata yang SPF 30 itu isinya 60 ml, tapi yang SPF 50 itu isinya cuma 30 ml. Secara harga mereka ini sama, kalau misalnya diskon itu waktu aku beli sekitar 30 ribuan lah dua-duanya ini, jadi aku beli dua ini sekitar 60 ribuan. Kalau dilihat dari labelnya dan kemasannya itu mereka tuh mirip banget, pokoknya yang kuning 30 SPF-nya, yang merah ini SPF 50, PA-nya itu yang kuning ini PA+++, kalau yang merah ini PA++++. Secara perlindungan itu memang unggul yang merah karena SPF 50 dan PA-nya plusnya 4 kali. Jadi lebih nampol buat perlindungan kulit kalian. Bahannya ini juga mengandung skincare benefit yaitu ekstra calendula, dan mereka berdua ini adalah hybrid sunscreen. Jadi biasa kalau hybrid sunscreen itu pasti ada efek tone up-nya ya. Kalian wajib tonton ini sampai akhir karena aku akan kasih tahu the real takaran pakai sunscreen yang benar. Di kanan kiri aku udah ada video aku dalam pengaplikasian kedua sunscreen ini. Di sini itu SPF 30, yang di sini SPF 50. Dan kalau misalnya kalian bisa lihat teksturnya, tekstur kedua sunscreen itu sangat berbeda. Yang kuning SPF 30 itu mirip sama lotion, bener-bener body lotion kalian. Nih ya, watery, jadi kayak lotion tapi yang langsung meleleh kayak air ketika nyentuh di kulit. Dan pengaplikasian di wajah itu memang gampang banget, meskipun tipikal yang watery kayak gini itu memang lebih lama ya. Jadi aku biasanya pakai satu takaran itu jadi 3 layer pemakaian gitu, itu lebih enak ngeblendnya. Dan tipikal sunscreen Madame G yang kuning ini SPF 30 itu harus di blend-blend, nggak bisa kayak misalnya kalian ratain terus diemin jadi masking gitu, itu nggak bisa karena malah lebih susah dan lebih belang-belonteng hasilnya. Jadi aku lebih suka pengaplikasinya yang langsung aku blend terus kayak gitu sampai 3 layer udah selesai. Nah, kalau yang merah SPF 50 itu teksturnya itu kayak lebih ke krim gitu, krim kental. Nih, kelihatan gak sih kalian? Enggak ya, kurang banyak. Kalau istilah zaman sekarang itu ini tuh tekstur kayak cloud gitu loh, cloud like gitu. Kalau aku ngerasanya ketika diratain di kulit, tekstur cloud itu justru lebih mirip tekstur butter. Kalau kalian suka masak pasti tahu teksturnya butter. Jadi memang meleleh ketika nyampe di kulit. Cuma kayak butter, jadi kayak agak susah buat nyatu dengan kulit gitu. Nah, ini agak tricky. Pemakaian SPF 50-nya Madame G ini itu harus dalam kondisi kulit yang lembab tapi nggak terlalu yang rich gitu. Karena kalau misalnya terlalu rich, justru kalau di kulit aku kok jadi peeling gitu loh. Kalau misalnya lembabnya itu yang pas-pasan aja, itu menurut aku jauh lebih minim peelingnya. Atau kalau misalnya kalian pakainya setengah takaran seharusnya, itu jauh lebih bagus sih finishnya dan peelingnya jauh lebih minimal. Tapi kalau misalnya kalian cuma pakai setengah takaran pakai, proteksinya otomatis juga jadi setengah juga. Jadi kalian harus rajin reapply lagi kalau misalnya cuma pakai setengah takaran pakai. Kalau dilihat dari video ini, jelas pengaplikasian SPF 30 Madame G ini jauh lebih mudah daripada yang SPF 50. Karena memang tekstur yang SPF 50 itu lebih ke cloud like gitu ya, yang mirip sama butter. Dan dia ini agak tricky karena potensi peelingnya tuh lumayan banget buat aku. Sejauh ini aku belum nemuin rangkaian skincare yang pas biar si sunscreen SPF 50 Madame G ini jadi nggak peeling. Jadi solusinya menurut aku kalau kalian punya sunscreen yang 50 SPF ini tuh pakainya setengah takaran tapi rajin-rajin reapply aja gitu. Karena kalau setengah takaran itu finishnya tuh bagus, memang velvet matte gitu dan minim peeling. Peeling itu apa? Kayak bolot gitu loh. Ya sekalian cari di Google lah ya. Ini aku lebih suka yang SPF 30 dan pasti aku akan repurchase karena menurut aku tone up-nya ini buat kalian yang suka bedakan ke sekolah, menurut aku kalau udah pakai sunscreen ini udah nggak perlu bedakan lagi karena finishnya tuh dewy finish yang nggak kinclong sehingga kan nggak bakal dikatain belum mandi. Dan finishnya itu ada efek tone up tapi nggak sampai yang bikin kulit aku abu-abu. Shade kulit aku itu light beige ya, tapi aku nggak ngerti kalau kulit tan atau yang kuning langsat bakalan abu-abu atau enggak. Jadi kalian harus cobain sendiri. Ini tuh sunscreennya nggak pedih di mata, beneran. Aromanya gimana? Aroma kedua sunscreen tuh kayak ada wangi-wanginya memang.
cuma nggak sampai yang wangi banget sampai mengganggu gitu, enggak. Terus yang kuning ini SPF 30 itu juga aku ngerasa ada cooling sensation. Terus finishnya itu selain dewy yang nggak hinyai, nggak kinclong, dia itu juga kayak pakai moisturizer aja, beneran ringan dan nggak kerasa kalau pakai sunscreen, nggak berat sama sekali. Ini oke banget sih, aku rekomendasi ini karena bisa dipakai buat badan juga. Rasanya di badan tuh juga kayak kalian pakai body lotion gitu loh. Cuma ini kan ada SPF-nya, jadi kalau misalnya kalian olahraga di luar ruangan itu jadi nggak belang-belonteng. Oke, sekian dulu battle review dari aku. Semoga video bermanfaat, dan kalau kalian ada request produk yang pengen di-reviewin sama aku, terus di kolom komen semoga aku bisa cobain produknya dan aku reviewin ke kalian. Oke, sekian dulu video dari aku, bye.